kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i yang lupa malam, dia duduk di sebelah anjing. Ketika dibilang, wahai imam, intinya orang soleh, kenapa sebelah ente anjing? Kata beliau, fakalbun khairu min sadiqin syar. Ini anjing lebih mulia daripada gua duduk sama orang yang buruk. Sebab ini anjing gak bawa gue dalam keburukan. Ini anjing gak bawa gue dalam kemaksiatan. Ya, artinya teman yang buruk lebih bahaya daripada ini anjing. Paham ya? Jing. Ngok lu ya. Ada yang anjing. Ya. Oh, apa ini? Lagi baperan Nuki bawaannya. Jadi gitu disuruh. Karena kayu bakar bisa membakar sebuah rumah kalau berdempetan. Amin. Jadi kalau ente punya kayu bakar, selama di dalam kayu bakar itu tidak berdempetan dengan tiang-tiang yang lain, maka nggak jadi mudarat. Udah dia aku sendirian. Ya, sumpah. Ya. Ala kuli hafisan. Ada juga. Lepas jing. Di bumi. Ada berkelahi lu. Kencang. Bisa mengganggu konsentrasi orang belajar aja. Begitu paku hujan gitu. Ini katakan begitu. Ya. Jadi jangan seperti kayu bakar yang nempel sama hal yang buruk. Sebab kalau tuh teman kita kebakar, kita ngikut. Ente main sama bandar, ketangkep, ente ke bawah, minimal jadi saksi, tapi keseret. Nah, jadi kalau kita berteman sama yang buruk, syar, ya, bahwa minhum ke bawah dalam keburukan. Namanya nasihat nih, orang bayar nih nasihat, ente gratis. Jadi hal Abdullah bin Adil ya. Amril, kurang-kurangin berteman sama yang buruk. Kurang-kurangin. Nanti berteman sama yang baik-baik aja. Enggak. Dulu ulama-ulama dulu tuh kalau berteman dia milih. Bukan berarti dia milih-milih nggak bisa duduk sama orang lain, tapi dia harus memastikan siapa yang diajak berteman. Manjalas janas. Nah, orang akan mensifati karakter temannya. Jadi kalau mau lihat karakternya Ruki, ente lihat karakternya Rian. Karena teman itu akan mensifati. Ya, bahkan tidak ada ilmu atau tidak ada karakter yang bisa ditransfer kecuali dari karakter sodikin teman. Ente duduknya main sama Kang Besi ini, besok yang kita omongin besi aja. Karena PP-nya paham betul urusan besi, karena teman ente Kang Besi semua. Nah itu, jadi kalau orang biasa maksiat berarti yang dibahas adalah satu kemaksiatan. Jaga. Anda sih nyuruh ente jaga, bukan anda takut ente masuk neraka atau gimana. Sebab neraka surga urusan ente sama Allah. Tapi kita nyuruh ente maksiat sebab kita kesian sama orang tua kita. Sebab nggak ada orang tua yang mau punya titel anak. Ini anak gua nih siapa? Kang Zina. Ada. Anak gua nih siapa? Kang Mabok. Anak gua nih siapa? Biasa maling. Ada itu orang tua pengen mensifati anaknya seperti itu. Oh. Jadi tujuan kita menghindari maksiat salah satunya adalah menyenangkan hati orang tua supaya tidak ada cap yang buruk dalam hidup kita. Paham? Sebab cap itu maktuban fi jabhatikum. Ya. Orang emang nggak lihat kita, tapi karakter itu ada di diri kita. Paham deh? Ya. Makanya dibilang orang kalau kang mabok, kang maksiat, bohong, mabok, maksiat, zina dan sebagainya, gampang dia berbuat maksiat, dia gampang. Itu cepat atau lambat, kullu syai'in fi jismihi, semuanya di tubuhnya jadi nggak ada gunanya. Percaya atau tidak? Ente ini datang nih kang mabok, nasehatin ente nih, ya lu siapa? Ngapain lu nasehatin diri lu sendiri aja, nggak usah nasehatin gue toh. Karena memang udah dikatakan orang yang biasa berbuat maksiat tubuhnya nggak guna. Tubuhnya nggak manfaat, apalagi bisa ngasih manfaat buat orang. Kan ada yang bilang jangan lihat gue mabok ya dong, tapi kan gue berbuat baik. Ini bukan urusan berbuat baik, urusan berbuat baik amal ente, tapi kemanfaatannya bisa hilang lama-lama dari diri.
Apa? Paham ya? Ilmu nih. Dengar baik-baik nih. Ya, jadi tinggalin maksiat. Ya. Beb, tapi aneh berat tinggalin maksiat, minimal ente kurangin. Kan Ya. kebutuhan. Ya? Minimal kurangin. Maksiat kebutuhan. Kebutuhan maksiat katanya. Bisa kebutuhan itu bodoh banget. Ini kebanyakan megang semen, jadi kayak batu hatinya. Aduh susah. Ya. Hari, jangankan gitu kita orang kalau memandang kita buruk, yang kita lihat diri kita. Berarti ada keburukan itu dalam diri kita sehingga menjadi penilaian orang. Tahu nggak? Orang yang memandang baik kita bersyukur. Berarti ada kebaikan yang dinilai oleh orang. Jadi kalau ente dicengin sama orang, ente dihinakan sama orang, ente jangan salahin ke orang. Ente lihat berarti ada di diri ente itu. Kurangin. Paham Azmi? Paham ya? Ini disuruh nih, menghadap nih. Wa akhrasuhum 'alal qurbat. Jaga kita punya keluarga jangan sampai terjerumus juga. Artinya di sini Imam Haddad ngajarin kalau buat baik, tinggalin maksiat jangan sendirian. Laga ente belagu. Ente kalau meninggalin maksiat sendiri, ente dibilang sama temen ente apa? So alim lu. Lu ini hadir majelis sendiri, tongkrongannya semua alim maksiat. Terhinakan. Iya, terhinakan. Ini Imam Haddad udah bilang, kalau pengen ninggalin maksiat, caranya apa? Ajak orang. Sehingga apa? Berubah circle kita menjadi baik semua. Kita nggak capek buat menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang baik. Sebab apa? Lingkungan kita jadi baik juga. Jangan sendirian. Tapi temenannya nggak denger, ajak. Terus, ya supaya apa? Gue pengen nih supaya gue nggak capek. Bukan gue pengen lo baik. Sebab kalau kebaikan yang mau diri lo sendiri, tapi gue pengen supaya gue nggak capek ada di circle ini. Jadi obrolan gue nih berubah. Yang tadinya lo ngobrolinnya masalah bir, masalah homer bisa berubah jadi ngomonginnya kapan nih jadwal kita zikir. Minimal yang diomongin ajib-ajib, enggak, bukan maksiat mulu. Caranya gimana ngerubah circle? Apa berhenti berteman sama dia? Enggak, ajak teman kita dalam kebaikan. Ente kalau temen ente rajin sholat, ente mau sholat nggak malu ngomong sama dia, yuk sholat yuk. Tapi kalau temen ente semuanya nggak ada yang sholat, ente mau sholat kayak orang terhinakan. Ntar gue diomongin lagi. Caranya gimana? Bukan ente tinggalin temen ente, caranya gimana? Ente ajak dia dalam kebaikan sampai dia satu visi dan misi yang sama dalam kebaikan. Paham ya? Tur. Ini masukan nih, Sal. Jangan belaga bego ente. Hah? Kamu nih? Kamu nggak JP khusus nih ya? Paham, keluar lupa. Kita khusus baru sini. Enggak, Sal. Nah, jadi ente kalau sendirian, ente datang ke sini nggak guna. Karena ente jadi orang yang egois. Ajak tuh Blok N semua biar ngerti kebaikan biar ente nggak capek. Ya, paku Blok N. Paku. Istiad Blok ya. Wasal alal khairat. Fa innal murid lam yatamayyar an ghairihi minan nas illa iqbali 'ala Allahi wa 'ala ta'ala. Jangan dibiasain nih kita dengan sombong. Ya, misalnya Lucky nih, Anda kasih contoh Lucky aja. Gua nih semenjak di majelis, gua orang mau ahli maksiat sekalipun gua kuat ngadepinnya. Sebab kan gua udah terbentengi. Enggak, kata Abdul Alwil Haddad, jangan sombong ente. Belum tentu ente hadir majelis terus ente kumpul sama orang-orang yang buruk, ente bisa membawa kebaikan buat dia. Belum tentu bisa, jadi ente yang terbawa dalam keburukan. Makanya jangan sombong. Jadi kalau ente pengen jadi kebaikan, ente harus bawa teman. Lucky 3 orang ahli majelis berteman sama 4 orang yang tidak majelis, seimbang. Ya, ada saling support namanya. Tapi kalau 5 orang ahli maksiat, Lucky datang ahli majelis, ya nggak apa-apa guys, sekali cobain yuk. Ya, cek lagi, ya kan? Cek lagi botol ya. Sekali lo kan Tuhan lo baik, tertobat. Kenapa? Karena iman orang itu nggak sekuat baja. Udah aneh banyak. Paham nggak? Paham ya? Aneh sini nasihat buat Rian khusus. Iya. Karena Rian ini salah satu orang yang sombong. Aneh udah ajak Bib pada ngaji. Tapi alhamdulillah mulai hari ini ada Pidut yang siap mendampingi dalam kebaikan. Dut,
Siapa? Oh, lihat. Ini siap dia menjadi saksi di hadapan Allah. Jangan bohongin gue loh, kata Allah. Jangan ngeprank lo. Ya, gue prank balik lo. Dia ajak video. Sama Oge ada bertiga. Ge, nggak apa-apa lo main slot tapi jangan depan orang ya. Depan orang ya, jangan bikin malu gue kayak gitu. He. Ini nasihatnya mahal nih, walakin yashakhis ala anfusihim. Kala awghatihi la yashrifu min qalilan wala kathiran. Illa fima yughrimuhum min rabbih wa ila alihi fa minhu ma'adi. Bagian yakuna al-yurdu min kulli nu'in min al-ibadah wa yu'adhibu 'alaiha. Abdullah bin Al-Haddad bilang, kan kita ini bukan ahli ibadah, jangan tinggalin wirid, paham nggak? Walaupun cuma dikit baca, baca ini. Kemarin anak ajarin kan baca waqiah tiap malam sebelum tidur. Beb, anu kan nggak, ente rebahan aja, pakai handphone. Ya, rebahannya mau tidur nih, buka handphone, buka tuh di Google surat waqiah, baca. Paling nggak sampai 10 menit kata Nabi SAW, baca waqiah nggak bakal miskin. Baca, ya kan? Emang bener buktiin aja, itu kan yang ngomong Nabi bukan aneh. Baca. Supaya ada wirid, ada pegangan kita baca waqiah. Bang Fahri tiap habis asar dakwah waqiah. Masih bang, alhamdulillah ya. Ya. Hari meragukan hari lu. Malam waqiah, solawat, baca solawat. Ya. Jangan kurang dari sekali. Baca sholawat Muhammad biar ada ikatan yang tinggi sama Tuhan. Maksiat tapi jangan sampai putus hubungan kita sama Tuhan. Malu kita sama Tuhan kita gitu. Enggaknya nih anak walaupun kurang ajar sama orang tua, tapi selama ikatan dia tetap anak, orang tua bakal peduli. Dan di kemudian hari ketika ini anak kembali, orang tua akan tetap menerimanya. Ya, begitu nih anak mau nikah tetap dinikahin. Ya, suatu saat bakal dibanggain, punya cucu bakal disayangin walaupun dia pendosa. Tuh, karena ada ikatan. Coba ente hapus dari kakak, cabut, murtad, kali urusan, putus tuh, nggak ada kebaikan. Paham ya itu deh? Paham nih, berapa bulan nanti nggak dapet ilmu nih? Jauh ini. Nontonnya di YouTube doang kan akhirnya. Sama Habib nih. Di YouTube urusan duit nih kan. Urusan duit nih. Pak Habib ceramah urusan duit sih. Tahu aja nih. Wala yasmah bitarki syai'in minha wala yusra. Ya. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan sesuatu karena sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, itu gara-gara ente baca wirid walaupun ente ahli maksiat, begitu ente mau balik digampangin baliknya sama Allah. Begitu ente lagi susah digampangin kesusahan ente, sebab apa? Ikatan ente nggak putus. Tadi ente nggak putus. Tahu nggak? Ame guru, ame ustadz, ame kitab, ame majelis. Semakin ikatan kita nyambung, suatu saat kita terjerumus dalam keburukan, mau balik gampang. Mau balik gampang. Tapi kalau nggak ada ikatan, berat ya. Paham ya? Falyukthiru min tilawatil Qur'anil azim ma'a tadabburul ma'aniyah. Perbanyaklah baca Quran dengan mentadabburkan isinya. Paham nggak? Bebasnya susah baca Quran, skip. Cari amalan lain. Repot amat ente ya. Jangan dibikin pusing. Karena Abdullah Al-Haddad cuma nyaranin, bukan ngewajibin. Kan ya? Kerjain apa yang mudah. Dan di sini ada yang paling mudah apa yang tinggalin keburukan. Itu aja kerjain dulu. Kalau belum bisa baca Quran, waktunya nggak ada, skip. Ya. Tapi bangun ikatan. Nggak bisa ikatan dengan Quran, ikatan dengan sholawat. Nggak bisa dengan sholawat, minimal dengan istighfar. Nggak bisa dengan istighfar, minimal ingat sama Allah. Kalau ngelakuin sesuatu ingat. Paham ya, Ariel ya? Nggak ada nih di sekolah nih. Ini ilmunya nggak ada nih. Dari kelas 1 sampai kelas 12 nggak ada. Oke, nggak ada. Nggak ada ya. Real. Berhenti deh nih. Jelas ya? Oh. Iya enggak? Yakra'u an kama unzila min fatihati ila khatimatihi wala yadruna ma'nahu wala ya'malu li syai'in li ayyi syai'in
Unzila. Hendaknya kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Beb, Anda nggak bisa baca Quran, jadi Anda nggak tahu apa yang Anda amalkan di Quran. Lihat Rasulullah, karena Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Udah, simpel aja. Jadi kalau mau lihat isi amalan Quran, lihat isi amalannya Rasulullah, dikerjain aja. Nonton Nabi, berarti deh. Jangan paham ya? Mengari ya? Besok miliaran nanti proyek. Amin. Amin aja nanti. Jalan. Ngaji ya. Fainal ilmin nafi. Haji ya biya. Aja belepet karena tuh. Ngapain? Sampai kata Imam Haddad, walau alimu la alimu. Gitu ya. Walaupun apa yang ente tahu, apa yang ente kerjain sih yang udah ente tahu. Gue mah tahu, zikir ini udah pernah diajarin sama guru gue, kerjain, jangan ngeremehin. Nah, kerjain. Ane sih udah pernah diajarin ya, sama cari baca wakiah, mau cari amalan lain, nggak gitu aja kerjain. Pertama, walaupun ente udah tahu, kerjain yang ente tahu, kata Abu Haddad. Jangan kerjain sesuatu yang ente tidak tahu. Kerjain. Paham ya, Jak ya? Jangan sholawatan dong. Baina ilman mana? Jadi ilmunya biar manfaat, insyaallah. Ya. Wa man alima wa ma amila falaysa bainahu wa bainal jahili farqu ila min haitsu in hajatillahi alaihi akab. Orang yang tahu tapi dia tidak mengamalkan, nggak ada jarak antara dia kecuali kebodohan yang hina. Udah tahu lo nggak kerjain. Udah tahu ngerokok enak, lo nggak ngerokok. Contoh. Ini contoh. Contoh Bang Yan. Udah tahu nyari duit enak, lo nggak nyari duit. Udah tahu duduk di pengajian enak, lo nggak ngaji. Nah, ini kata Imam Abdul Haddad, orang yang tahu tapi dia nggak ngerjain, dia orang yang paling bodoh. Jarak antara dia dengan hidupnya adalah kebodohan. Bego, gitu bilang. Oh ya, udah tahu rumah dekat, tapi datang telat. Bodoh. Contoh. Ini baper. Contoh. Ulang lagi. Ya berangkat. Ya, contoh. Al-Barkah. Ya. Al-Barkah. Sampai nih aneh pesenin ya sama antum nih semua nih ya. Ketika kita baca maulid ini aneh kasih tau antum. Ketika kita baca maulid, ya, kita mulai dari Arabi Saudi itu kayak tadi kita dari Arabi Saudi. Ya. Dari awal kita niatin, kita berharap Allah pandang kita, paham nggak? Kita berharap Rasulullah hadir di dalam hati kita, hadir di dalam majelis kita biar dapat rahmat taufik, betul nggak? Pertanyaan aneh, kenapa kita datangnya lebih dulu Nabi yang datang daripada kita? Kenapa begitu? Ketika orang mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad, berarti rahmat Allah udah mulai turun tuh. Allah udah mulai mandang. Coba ketika kita minta Allah pandang, ya, tapi Allah duluan yang suruh datang, aneh belakangan. Biarin Allah dulu yang datang, Allah dulu yang hadir, Rasulullah dulu yang hadir, aneh belakangan datangnya. Tar aneh datangnya kiam, aneh datangnya pas sudah ini, coba. Kan gitu begitu. Ya. Aneh datang tataran deh. Artinya secara tidak langsung kita pengen apa? Ya ntar aja aneh datangnya tata biar Rasulullah juga hadir, biar sholawat dulu curahkan rahmat dulu, biar turun kalau bahasa kita ini biar panas dulu deh mobilnya. Kenapa? Adab kita memang majelisnya nggak ada akhirnya. Itu yang menjadi penyebab kenapa orang tuh datang majelis, ya, dia nggak pulang dapat apa-apaan. Kenapa? Udah diguyur, lo nya nggak ada. Sebab lu datangnya telat. Datangnya telat. Makanya orang yang ngerti ame majelis, lau ya'lamu ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Kalau engkau tahu ada apa di dalam perkumpulan tersebut, la atauhuma walau habwan, ente bakal datang walaupun dalam keadaan neraka. Oh. Apa? Abi pernah di satu majelis nih kumpul kayak begini, ya. Ada 3 orang, yang satu duduk di depan, yang satu duduk di belakang, yang satu di luar. Begitu selesai Nabi jelasin, itu yang datang duduk di depan, ya, dia datang menghampiri Allah, Allah pun datang menghampirinya. Yang duduk di belakang, ya, dia pun malu sama Allah, Allah pun malu sama dia. Yang di depan, dia berpaling dari Allah, Allah pun berpaling dari dia, kata. Oh. Jadi kalau orang yang ngerti majelis duduk di depan, ya, bukan karena pengen dekat Habib, bukan. Ya, karena dia tahu disitulah Allah paling dekat sama dia.
Kata Rasulullah. Yang di luar bukan jangan ente bangga di depan. Yang pamit pulang belum waktunya, jangan dia berpaling, Allah berpaling dari dia. Ini hadis sahih dari Nabi. Makanya orang berebut, datang berebut. Kalau bisa diserbu paling depan. Kalau kita ngerti itu majelis-majelis orang ngomongnya paling depan. Bukan karena kita pengen lihat orang, bukan karena pengen enggak, karena kita tahu di situlah berarti kita hampiri Allah dengan keseriusan, Allah datang sama kita. Jadi bukan carinya senderan di belakang majelis ya. Ada di sini kan juga dapat, belum tentu. Yang pasti dapat yang di depan, karena hadisnya udah jelas sahih. Kalau yang di belakang, ente malu kan nggak mau ke depan, Allah malu sama ente. Hadisnya begitu. Yang di luar, ente berpaling dari majelis, Allah berpaling dari ente. Hadisnya begitu. Makanya jangan telat kalau hadir majelis, bangga sah. Jangan banyak alasan. Jangan jadikan majelis itu sebagai alasan, jadikanlah alasan sebagai hadirnya majelis. Begitu ya, jangan. Coach to coach. Dan foto. Ya. Laki itu kerjaannya. Jadi jangan lagi telat. Pesanannya begitu. Makanya aneh di sini yang telatnya dapat kebijaksanaan cuma Luki kalau malam Perbu. Karena dia ngurusin gorengan kan. Makanya aneh nggak pernah mulai majelis kecuali dia datang. Karena kalau sampai aneh mulai, dia lagi khidmat ame majelis beliin gorengan, aneh mulai, dia datang terlambat, berarti dia datang sebagai orang yang telat. Barisannya terbelakang, kita tahan. Tuh apa urusan begitu aja tuh kita jaga lu, enti kadang nggak paham. Susah. Ya. Bayangin ngaji nggak kita mulai ya. Jangan mulai dulu. Ini jamu udah ngantuk-ngantuk, jam berapa? Jangan mulai dulu. Sampai lu datang bawa gorengan. Ya. Sebab apa kita tahu kalau kita mulai berarti Luki datang terlambat. Tadi hikmahnya, kan majelis patungan. Terus ada duit. Oke, banyak hikmahnya dari majelis. Kalau orang yang ngerti, insya Allah paham. Semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya, semua ada fadilahnya dalam majelis. Ya. Dia yang rumahnya dekat, dia yang paling telat datang. Dia yang paling telat. Tapi akhir-akhir ini enggak, alhamdulillah. Semenjak dia tegur oleh malaikat. Imam Fahri. Itu mudah-mudahan bisa. Anda nggak minta ente bisa istiqomah deh, istiqomah berat. Minimal ketika ente diberikan kesempatan untuk hadir, jangan hilangkan kesempatan itu dengan hal-hal yang menghilangkan kesempatan. Udah dikasih kesempatan, hilang pula tuh kesempatan. Ente baru tumben nih bisa hadir nih, saking sibuknya nyari duit apa segala macam. Tumben hadir malam Sabtu di pengajian Darul Asikin. Datang, udah cuman datang itu hari, hilang juga kesempatan. Ngapain? Ngobrol, bercanda. Lu udah cuman dikasih sekarang, pakai buat munajat, minta ampunan, bukan ente malah ngilangin lagi itu kesempatan. Tahu nggak? Ini nasihat. Mudah-mudahan bisa dijaga. Tahu nggak? Bisa dijaga semuanya biar bisa istiqomah kebaikan. Makanya Anda selalu ngajarin berapa tahun kita di sini, nggak pernah kita mulai majelis. Anda bisa aja masuk ke aula Mahlul Qiyam, nggak susah buat Anda. Ya, bang baca maulid dulu bang, mulai bang. Ntar Qiyam Anda baru keluar. Karena kita tahu ilmunya, kita tahu fadilahnya. Makanya Anda yang pimpin maulid, jangan ada yang lain dulu. Anda pimpin maulid karena Anda tahu disitulah sirnya. Di situ ada keberkahan. Yang ngapain datang udah mulai sih nggak lucu. Kita nggak dapat keberkahan kecuali kita diundang ceramah. Emang tugas kita dakwah, nggak ngurusin dari maulidnya. Fadilahnya yang Anda dapat dari dakwahnya, jamaah dari maulidnya, kan begitu. Jadi pesanannya jangan telat. Sampai ini ya ayyuhal benteng. Ya ayyuhal benteng. Sampein kepada umat, jangan telat. Supaya kita dapat sirnya. Kayak tadi tuh. Kenapa Anda mulai ratib dulu? Karena Anda tahu ilmunya. Mulai ratib dulu sampai jamaah ngumpul baru ya Robi Soli. Ya kan? Begitu ya Robi Soli, jamaah udah ngumpul, dapat rahmat Allah, insyaallah turun rahmat Allah segala macam. Makanya pas dia mana bilang, ya Allah, ini doanya demi Allah nih ngucap ya Rob, kasih alamatul gobul nih malam. Tanda bahwa di malam nih majlis kita diterima Allah. Jebret, mati lampu. Asyik kan sih. Mati lampu. Ini kan gak pernah terjadi. Berapa tahun kita ngaji sini, ada pernah mati lampu? Ya kan? Ada tahun-tahun itu mati lampu. Listrik 11.000.
Waktu mati lampu yang nggak masuk akal. Token 0000, mana pernah terjadi token 0000. Wah nggak bunyi lagi tuh token, nggak masuk akal. Tapi alhamdulillah alamatul qabul. Dia bilang kasih tanda ya Rob, qabul majelis malam hari ini semuanya biar berkah. Bangun. Mudah-mudahan jadi obat. Antum yang hadir, Allah kasih hidayah semua gitu ya. Khususnya hari biar berkah. Yang amin amin deh, amin doang. Berkah. Ini Pak Dokter biar berkah. Kang Diki biar berkah, Bang Panca biar berkah di akhirat. Cuk, mahal. Perkumpulan kebaikan tuh mahal, nggak bisa dibeli pakai duit. Yang punya duit aja nggak bisa. Nggak bisa dibeli pakai duit. Ini kita minta alamatul qabul, jujur barokah. Kenapa ane kasih yang mau air, ane kasih air. Berapa tahun kita di sini loh, nggak pernah ada yang minta air ane kasih. Tahun-tahun. Tapi ketika kita udah nemuin obatnya, kita udah nemuin yang sekiranya memang bisa menjadi kemanfaatan, kita sebarin. Ayo ambil. Mudah-mudahan jadi obat, jadi syifa, jadi dawa, jadi lekher, semuanya ambil, minum semuanya. Nih minum. Semuanya dapat. Enggak, yang hadir itulah yang terjadi ketika kita nanti di haudnya Rasulullah. Di telaganya Rasulullah tuh begitu. Enggak semua bisa minum dari tangannya Rasulullah. Apa Nabi bagi-bagi air tiap ketemu? Rasulullah bagi akhirnya airnya Rasulullah nggak ada harganya. Tiap hari bisa diambil, tiap hari orang minta dikasih, ya kan? Tapi telaganya Rasulullah beda dari yang lain. Yang bisa minum cuma yang dikasih sama Nabi SAW. Nggak semua. Yang dapat dia yang ambil minuman. Setelah itu, selesai nggak ada. Telaga Haud dari Nabi SAW. Ya, yang manjal khasal, yang datang dia yang dapat udah. Nggak datang nggak dapat udah. Paham nggak? Mudah-mudahan yang datang jadi berkahnya. Kenapa kita niatin biar bisa ngerasain minum khutnya telaganya Rasulullah nanti. Panggil nih siapa? Rian, ta'al Rian, kata Nabi. Nanti udah pernah minum di Darul Asyikin kan? Nanti minum nih. Ya salah juga. Ini ya? Ajib-ajib aja. Ya, Pambun. Minum Pambun, khutnya Pambun. Pambun. Ani suapin yang banyak Pambun. Ya salah. Minum Pambun. Kasih sama Nabi. Amin, insyaallah Pambun ya. Kenapa? Karena keikhlasan kita. Ya, jadi ini air bukan perkara air. Air nanti mau ambil air di mana aja bisa ambil kan. Tapi ketika kita berharap sama Allah, kita minta ketika air itu bisa jadi obat, jadi syifa, bisa jadi kemanfaatan, kerahkan. Bila lu kiluk beli 2 botol, 2 inian, 2 plastik. Kita hadiahin buat jamaah air biar jadi kebaikan buat semua yang hadir. Khos. Mudah-mudahan yang minum dapat keberkahan insyaallah. Udah enggak? Ya yang Anda minta dari itu air wasilahnya ya Rabb, yang minum biar hatinya girang. Hidupnya biar senang dunia akhirat, sampai mati senang. Sampai malaikat nih kosong, catatan buruknya kosong. Tapi orang senang benar hidupnya. Ya deh. Insyaallah mudah-mudahan ya. Mari nanti minum enggak? Enggak. Yang datang lagi enggak dapat. Kirain main apa? Nanti dikasih, tenang aja masih ada tenang. Itu air. Ente minum itu udah, insyaallah senang ente dunia akhirat. Ada satu aquarium. Ya. Ini mintanya siang Ramadan, jangan. Jangan, itu lagi puasa. Siang Ramadan. Capek. Aman ya puasa ya? Enggak. Aneh sengaja puasa nggak ketemu inti itu, aneh sengaja. Jaga hati aneh. Ya Allah, Erik. Kemarin bukber datang nggak? Bukber. Datang ya? Ngomong banget itu. Datang pun. Enggak Datang Oh, dia. nggak datang. Oh, nggak puasa soalnya. Justru kan Ramadan bulannya berkah buat yang dagang ya. Ayo Erik ya. Jadi jauh Pak. Nggak, ente hukum beda sendiri. Pusingin. Nanti jerang bayar aja deh. Khair insyaallah. Deh. Udah, nggak apa-apa Bang Erik. Ya. Jangan. Sebab yang ngomong cuma Allah kok. Iya.
Cuma Allah. Yang ngomong cuma Allah. Iya lagi. Lu mau siapa lagi? Bukan aneh, kalau aneh mah ente nggak peduli, Nabi nggak Allah. Ya, kalau ngomong ente nggak peduli juga ya udah. Nangis. See you go to hell. Nah, ini orang baik nih, masya Allah nih. Kayak project miliaran. Ya, duit mulu otaknya. Harus itu mau Iya, Pak. benar. Pak. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya dari Buluk yang jaga diri ya. Pabrik ya. Ini cobain nih kue ini nih. Kue rasa patur itu. Kue rasa patur. Bibi, ada sini, buat ini.